Pemirsa, puluhan warga masyarakat Nagori Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun melakukan aksi unjuk rasa kepada pihak PT Mitra Agung Sawita Sejati atau PT MAS dengan cara menghentikan segala jenis angkutan yang berkaitan dengan PT MAS. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di Jalan Besar Bandar Tinggi, tepatnya di depan Rumah Gamot Huta 1 Bapak Sarudin pada Senin 20 Februari 2023. Adapun tuntutan warga diantaranya menghilangkan aroma bau busuk yang sangat menyengat berasal dari limbah perusahaan PT MAS karena mengganggu pernapasan warga masyarakat sekitar. Menghilangkan asap pabrik yang menyebabkan pencemaran udara. Truk pengangkut yang sangat besar melebihi kapasitas, sementara Jalan Bandar Tinggi adalah kelas 3C. Untuk itu kepada perusahaan PT MAS agar mengganti truk pengangkut yang lebih kecil. CSR atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau TJSL wajib disalurkan kepada warga masyarakat sekitar. CSR ini harus dikeluarkan secara rutin setiap awal bulannya sehingga manfaat CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan PT MAS bisa bermanfaat banyak bagi warga-warga masyarakat sekitar. Bilal mayit dan penggali kubur harus mendapatkan CSR dari perusahaan PT MAS. Sebelumnya pada tanggal 30 Januari 2020 yang lalu, Komisi 1 DPRD Kabupaten Simalungun, Camat, Pangulu, dan pihak PT MAS serta warga sekitar masyarakat Huta 1 Bandar Tinggi telah melaksanakan pertemuan untuk rapat dengar pendapat atau RDP terkait keluhan warga masyarakat dan menghasilkan keputusan. PT MAS tetap memberikan CSR kepada masyarakat sekitar dan menambah jumlah penerima khusus kepada masyarakat tidak mampu di sekitar perusahaan, memperbaiki sistem penanganan limbah, merawat dan memperbaiki jalan, dan memberikan bantuan-bantuan sosial lainnya. Kami atas nama warga masyarakat Huta 1 Nagori Bandar Tinggi khususnya, dan pada umumnya masyarakat Bandar Tinggi di Kecamatan Bandar Masilam pada siang hari ini mengadakan aksi turun ke jalan, yaitu mengajukan tuntutan hak-hak yang sudah diberikan selama ini kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak PT MAS, yaitu berupa Cooperative Social Responsibility atau CSR yang sebesar 2-3% itu yang dialokasikan menjadi beras sebesar sebanyak 10 kilo dengan jumlah masyarakat yang menerima lebih kurang 100 orang. Tetap berjalan dengan baik, tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal. Karena kami masyarakat di Huta 1 ini semenjak berdirinya PT MAS dari 2004 sampai sekarang tetap menjalin hubungan yang baik, baik secara personal maupun secara umum kepada pihak PT MAS. Jadi kami berharap apa yang sudah ada tetap dilaksanakan, dan kalau bisa ditambah kuantitasnya, ditambah jumlah yang diberikan kepada masyarakat. Jangan yang sudah ada dikurang-kurangi. Apalagi kita semua mengetahui bahwasanya yang dikurangi ini sangat riskan, sangat memalukan sebenarnya. Saya bersiap punya saya tidak usah diberikan, tapi berikan kepada mereka, yaitu pada Bilal mayat. Artinya ada penundaan atau tidak diberikan kembali, Pak? Selama ini indikasinya tidak akan diberikan karena pihak perusahaan sudah ada memberikan yang lain-lain kepada masyarakat sekitar. Ini tanpa juga ada koordinasi dengan Pangulu, tanpa koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di sekitar perusahaan. Sama-sama kita tahu, Pak, itu perusahaan PT MAS itu, Pak, mengelola apa aja, Pak, selain PKS, Pak? Selama ini yang menurut informasi PKS itu adalah pabrik kelapa sawit. Artinya apa? Artinya pengolahan kelapa sawit. Namun ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau kita bisa melihat bahwanya di dalam sana ada pengembangan ternak sapi, juga ada pengolahan pupuk. Jadi kami nggak tahu izinnya yang mana, dan kalau kita juga mau jujur, kita tidak pernah menandatangani MOU berupa izin pendirian pabrik yang lain di PT MAS tersebut. Terkait jalan di sini, Pak, ini jalan ini sebenarnya jalan apa nih, Pak? Kelas apa, Pak? Ini jalan kelas 3C jadi yaitu hanya bisa dilalui dengan roda 6 full diesel. Jadi harapan kami juga pemerintah mengambil kebijakan tentang tonase yang diizinkan di atas jalan yang ada di Kecamatan Bandar Masilam ini, khususnya dari Pandamen Baru ke perbatasan Batubara. Jadi saya rasa ini sudah menyalahi aturan. Jadi karena apa? Yang pertama memang sudah melebihi kapasitas tonase. Yang kedua, pihak perusahaan juga sudah tidak ada upaya untuk merawat jalan, sehingga masyarakat di sini banyak dirugikan. Oke, Pak, satu lagi, Pak, kalau ini tuntutan masyarakat tidak dipenuhi gimana nih, Pak? Kami ke atas nama koordinator
pergerakan pada pagi hari ini, kalau memang tuntutan yang diajukan pada hari ini tidak dapat terpenuhi, dengan berat hati, dengan keterpaksaan, kami akan menahan, kami akan menyetop kendaraan operasional PT Mas keluar masuk dari PT Mas maupun keluar PT Mas. Sekali lagi Pak, sedikit tadi saya sempat bertanya dengan masyarakat, katanya ada banyak keluhan terkait limbah dan polusi di daerah sini Pak. Bisa dijelaskan apa aja itu Pak? Pertama, limbah itu memang sudah kita selaku, terutama saya yang hanya berjarak lebih kurang 50 meter dari 100 meter saya bilang dari lokasi PKS, itu sangat berdampak langsung. Namun karena mungkin kita juga merasa PKS itu juga bisa membantu kehidupan masyarakat sekitar dengan dilaksanakan tentunya aturan-aturan yang sudah ada, itu limbah itu berupa asap, berupa bau, berupa suara. Jadi inilah yang juga harapan kami masyarakat. Sebenarnya banyak tuntutan-tuntutan masyarakat di sekitar ini. Karena apa? Ada pencemaran lingkungan di sekitar kita juga. Kita juga tidak tahu apakah air di sekitar pabrik ini, air di sekitar lokasi pabrik ini sudah steril. Karena kita juga belum mencoba untuk mengecek di lab yang mungkin ada di lab pemerintah atau lain sebagainya. Satu Pak, Bapak dulu kan Pak selaku penghulu di Bandar Tinggi ini Pak, itu di tahun 2020 itu ada juga perjanjian antara PT Mas, itu bisa Bapak jelaskan Pak? Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut saya dalam situasi kondisi ini, sejak berdirinya PT Mas di tahun 2004 dan pengelolaannya untuk sawit, masyarakat Bandar Tinggi tidak pernah melakukan hal seperti ini. Artinya kita bilang unjuk rasa aksi damai di sini. Karena apa? Selama ini PT Mas melakukan bantuan atau kan pemberian CSR kepada masyarakat, beras 100 orang 10 kilo per kakak. Jadi di tahun 2020 pada saat itu ada beberapa keluhan dan masalah limbah, sehingga turunlah anggota DPRD Kabupaten Simalungun bersama camat, dan pada saat itu saya hadir, dan di situ telah dilakukan survei dan peninjauan lapangan oleh anggota DPRD Kabupaten Simalungun, dan sekaligus melakukan musyawarah di kantor Panghulu Bandar Tinggi. Dalam musyawarah tersebut telah disepakatin bahwa PT Mas akan tetap melakukan pemberian CSR kepada masyarakat sebesar 10 kilo. Kemudian memberikan bantuan-bantuan sosial lainnya kepada fakir miskin, dan untuk mengurangi asap dan limbah, PT Mas juga harus menanam pepohonan di sekitar. Kejadian di 2020 dan perjanjian itu berjalan dengan baik. Kemudian di tahun akhir 2022 terjadi perubahan, bahwa penyaluran beras yang seyoginya 10 kilo dikurang menjadi 5 kilo. Dan di situ masyarakat juga masih kita lihat maklum dan tidak ada hal-hal yang negatif melakukan aksi. Tetapi di tahun 2023 ini terjadi keterlambatan penyaluran beras yang 5 kilo. Nah, pada saat disalurkan terjadi pula pengurangan. Di situ ada kurang lebih 16 orang yang dikurangin, dan salah satu dari 16 orang itu ada 6 orang Bilal yang tidak mendapat CSR-nya. Dan sekarang ini udah masuk di bulan Februari, yang seyogianya penyaluran itu terjadi setiap tanggal 5, dan sekarang ini sudah tanggal 20. Jadi masyarakat dengan melihat situasi ini, apa sih sebenarnya permasalahan sehingga CSR yang kepada masyarakat itu tidak diberikan? Jadi harapan kami dari masyarakat, karena dulu saya memang pernah menjadi Panghulu Nagori Bandar, harapan kami apa yang sudah menjadi keputusan dan menjadi kebiasaan yang telah dilakukan oleh PT Mas diberikan aja kepada masyarakat sekitar, sehingga masyarakat ini tetap berasumsi baik kepada perusahaan. Karena berdirinya PT Mas ini juga karena ada dukungan dari masyarakat Bandar Tinggi dan sekitarnya. Sama kita ketahui, untuk
melakukan izin prinsip saja untuk berdirinya PT MAS ini di tahun 2002 dulu. Mungkin ada juga tanda tangan masyarakat sekitar sehingga berdirilah PT MAS. Jadi harapan kami PT MAS itu tetap memberikan apa yang telah menjadi kesepakatan, apa yang telah diberikan sebagaimana biasanya kepada masyarakat, sehingga hal-hal memalukan seperti ini tidak terjadi. Ini kan sebenarnya hal kecil, anak gara-gara beras yang tidak disalurkan, jadi aksi dari masyarakat. Harapan kami, apa yang udah ada menjadi notulen, ada menjadi keputusan dalam musyawarah itu diberikan aja gitu, sehingga masyarakat senang. Dan kalau masyarakat senang, tentunya doa masyarakat ini untuk PT MAS mudah-mudahan semakin lancar rezekinya kan gitu. Dan tahun-tahun ke depan bisa memberikan bantuan-bantuan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Nah, untuk bantuan-bantuan sosial itu memang seharusnya PT MAS memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, baik kepada duafa, fakir miskin, kan gitu. Dan untuk CSR janganlah dikurangi dan jangan pula itu dihapuskan. Bantuan sosial tetap disalurkan, CSR-nya tetap dibagikan. Bagaimana kebiasaan juga setiap lebaran dari PT MAS itu ada menyalurkan daging 1 kilo setiap masyarakat, khususnya di lingkungan Kuta 1 ini. Dan untuk tahun-tahun terakhir ini kulihat ada. Jadi artinya gini, supaya ini terjadi lebih baik ke depannya, sekali lagi apa yang sudah menjadi keputusan, kesepakatan itu tetap dipenuhi. Mengenai kondisi jalan, PT MAS memberikan perawatan jalan sebelumnya, memberikan batu padas di jalan ini, jalan-jalan yang berlubang. Dulu ada harian kerja yang ditanggung oleh PT MAS, tapi akhir-akhir ini memang tidak ada, tapi materialnya memang diberikan oleh PT MAS. Tapi untuk harian kerjanya itu adalah masyarakat yang mengambil upahan, mengharapkan sumbangan dari mobil-mobil atau transportasi lain yang melintas di jalan ini. Saya rasa itu aja. Harapan kami, tetaplah hubungan yang baik antara PT MAS dengan masyarakat sekitar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Fadli Nasution, Taruna Global News TV mengabarkan.